Gimana kalau misalkan kita jujur ke pasangan, kita mau selingkuh dengan gimmick kita bilang supaya aku bisa mengasihi nggak coba kamu. Tapi Gua nggak nyangka jawaban itu keluar keren. Selamat datang di Koko Kepo. Sama seperti Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Koko Kepo sudah sekian lama tidak muncul, dan setelah 3 bulan kita kembali. Jadi selamat menyaksikan Koko Kepo. Mari selamat Koko Kepo. Iya. Wih, hati-hati gila. Mana Jayari, halo. 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 Gila, keren nih. Tumben lesehan. Iya, tumben lesehan. Males di meja terus soalnya terlalu tinggi. Kali-kali kita membumi lah. Membumi darat. Ya, Pendeta Yari, kita mau ngomongin relasi nih. Relasi. Okay. Relasi. Baik. Pendeta Yari pacaran waktu itu berapa lama? Pacarannya 3,5 tahun. 3,5 tahun terus langsung nikah ya? Langsung nikah. Oh iya. Oke lah kalau gitu. Sebenarnya nggak ada hubungan sama pertanyaannya, cuma basa-basi aja. Jawabannya juga basa-basi. Masuk. Nggak apa-apa, itu masuk. Itu keren. Jadi gini, Pendeta Yari, kita kan mau ngomongin relationship. Sip. Ini bagus nih. Tahu cerita Daud sama Bathsheba? Oh ya, tahu. Tahu ya, Daud. Jadi ceritanya dia lihat ini si perempuan cantik parasnya, Bathsheba. Betul. Tapi dia punya cowok, Uria. Akhirnya gara-gara dia punya kekuasaan, tahta, harta, wanitanya belum, Urianya akhirnya ditaruh di garis depan terus meninggoy. Nah, sebenarnya gue mau nanya nih, itu kan di Alkitab tuh salah satu kisah pacaran atau enggak perselingkuhan yang cukup terkenal. Itu kan akhirnya, nah zaman sekarang sebenarnya ada banyak cowok atau cewek yang sebenarnya rebutan pacaran gitu, rebutan pacar. Gua ganteng, tapi ternyata gua ada saingan nih. Oke, gua harus menang lawan saingan gua. Sebenarnya tindakan-tindakan kayak gitu nih Pendeta Yeri, tindakan rebut-rebutan pacar, saingan, itu sebenarnya lebih bagus nggak sih daripada tindakannya Daud sama Uria gitu? Sampai Daud yang punya kuasa dibunuh demi dapat Bathsheba. Itu kan rebut-rebutan pacar di Alkitab tuh. Iya. Nggak banyak orang yang tahu. Nah, jadi sebenarnya apakah tindakan zaman sekarang itu lebih benar daripada tindakan Daud di Alkitab? Ya, bedanya kalau sekarang kan posesif ya. Oh iya, cowok atau cewek tuh? Dua-duanya. Oh, dua-duanya, iya. Kalau punya gua, ini bener-bener cuma punya gua. Kalau gua nggak bisa dapat, orang lain juga nggak boleh dapat. Oke. Nah, ya kan lebih ke situ kan. Kalau Daud itu lebih ke penjahat. Waduh. Gua nggak nyangka jawaban itu keluar keren. Iya, jadi maksudnya ya kalau makanya kita butuh Tuhan supaya kita nggak jadi penjahat. Waktu lagi hidup dalam Tuhan. Benar. Ya kan? Tapi Daud waktu itu juga hidup dalam Tuhan bro. Ya makanya, jadi hidup dalam Tuhan tidak otomatis membuat kita tidak menjadi penjahat. Kalau tidak mengizinkan firman tuh intervensi. Oh oke. Gitu. Jadi makanya ya penting untuk kita mengalami intervensi Tuhan. Ya kan? Intervensi Tuhan lah. Supaya nafsu bisa teratasi dengan cinta Tuhan. Sehingga kita tidak mengeluarkan ilmu-ilmu mafia. Ya kan? Ilmu mafia yang sebenarnya apapun strateginya tetap aja ujungnya penjahat. Jadi, gue suka nih kesimpulannya. Jadi intinya, kalau Anda punya hati sebagai penjahat, ingat cinta Tuhan tuh harus lebih besar daripada keinginan Anda sebagai penjahat. Ya, baik cowok ataupun cewek. Ingat itu saudara-saudara. Oke, thank you lah Pendeta Yeri kalau gitu. Bang Yeri, siap. Gimana tadi ngobrol sama penjahat? Iya, semangat banget dia itu. Pas di situ, kayak itu yang diingat sih. Ya penjahat, makanya semangat. Bang Yeri, ya. Kita sebagai orang Kristen kan harus jujur ya. Ya. Jujur itu bagus dong. Bagus dong. Dan kita kan juga diinstruksikan untuk mengasihi sebanyak-banyaknya orang. Betul. Nah, gimana kalau misalkan kita jujur ke pasangan, kita mau selingkuh dengan gimmick kita bilang supaya aku bisa mengasihi nggak coba kamu, tapi dia juga. Iya, jujur ya, bagus ya. Iya. Itu dua kebagusan. Iya, jadi akhirnya kejujuran itu membuat pasangan kita punya alasan untuk mutusin dan ninggalin kita. Coba kalau kita nggak jujur, iya kan?
selamanya dia akan berpacaran dengan orang yang nggak jelas. Jadi wah kayaknya pacar itu akan sujud syukur dah bahwa kejujuran yang wadidawi itu menyebabkan bahwa dia punya alasan untuk mutusin dan ninggalin ya, dan membiarkan pasangan yang jujur itu menyaksikan dia ada di pelaminan dengan orang lain. Batal. Tapi Bang, kalau misalkan kan di Alkitab kan ada cerita kayak Salomo gitu-gitu yang dia istrinya banyak apa segala macam. Itu kenapa dibiarin aja gitu? Zaman dulu. Iya. Poligami. Apakah Kristenan mendukung poligami? Tidak sejauh itu, tapi nggak apa-apa. Iya, kalau kita lihat kan hukum itu kan progresif ya. Progresif. Makanya pada akhirnya apapun yang kita lihat di dalam perjanjian lama itu Daud, Salomo, apalagi Salomo kan. Wah, itu kan ikonnya cowok-cowok sekarang kan. Iya. Jadi bisa bikin Google Drive sendiri tuh bisa. Iya kan? Siapa pernah sama siapa dengan siapa gitu kan ya. Ya alasan pembenarannya tentu tidak akan produktif dan representatif untuk saat ini. Begitu, dalam artian ya kesakralan pernikahan kan pada akhirnya menjunjung tinggi nilai sakral komitmen. Bukan komitmen dengan banyak orang. Gitu. Jadi ya makanya kan rasanya itu tidak produktif untuk sekarang. Ya mungkin dulu orang punya hak prerogatif aja sih tanpa rem, ya kan, dengan siapa dia mau, dengan ini, makanya banyak yang berimajinasi, wah andai aku di perjanjian lama ya, mungkin aku lebih awet muda dan tidak kena prostat. Ya, berarti kamu playboy yang tepat tapi di waktu yang salah. Makasih Bang Eri. Sama-sama. Makasih Bang Eri. Shalom. Shalom. Elohim. Oke. Tadi gimana Bung Geri bersama dua teman saya yang masih punya rambut? Wah, luar biasa. Luar biasa. Iya. Kalau Bung Geri sendiri? Apa nih? Oh, iya. Boker tuh nggak boker? Apa tuh? Botakernya. Nah, jadi teman-teman, sahabat-sahabat Koko Kepo, yang penting hanya gimmick. Nah, pertanyaan sih saya sih nggak perlu kasih punchline ya. Nah, Bung Geri langsung aja nih. Langsung. Tadi gimmicknya udah lumayan lucu, jadi di Alkitab ya, atau orang-orang nih sering membahas relasi antara orang tua, ya sahabat gitu, anak gitu. Tapi di Alkitab tuh nggak pernah bahas relasi soal pacaran. Yusuf sama Maria aja nggak dikasih tahu kapan pacarannya, kenalannya di mana gitu ya, nongkrong di bar mana, nggak pernah dikasih tahu. Pacarannya. Iya. Nah, apakah berarti orang-orang yang pacaran ya, misalnya saya, teman-teman yang lain itu ya, tidak Alkitabiah? Gimana tuh Muse? Oh enggak. Berarti Iya. mendukung campaign anti pacaran. Takut kepleset nih. Hei Anda, harus hati-hati nih. Ya, beda server. Beda server. Jangan sampai mukaku yang sangat oriental ini kenapa-napa nih. Oh, udah Bang. Iya. Ya mungkin kalau orang bahasakan pranikah ya, pranikah ya. Jadi memang kesakralan ketika mau bangun hubungan itu sudah lanjut mengarah ke pernikahan dari awal gitu. Iya, Jadi udah setting goalnya tuh dari start udah jelas gitu loh. Iya. Ya kan? Nah, makanya kan degradasi kan ke sekarang ini. Lebih ke coba-coba, tes ombak ya kan. Tes ombak ya kan. Lanjut enggak, dan makanya ketika kita kembali to basic sebenarnya akan sangat butuh effort untuk mempersiapkan pacaran itu ya, atau pranikah gitu, karena nggak mungkin memulai sebuah start itu tanpa
mempersiapkan pada satu pernikahan. Kalau di sini kan ntar lihat lagi deh. Iya dah. Kali-kali ketemu yang lebih. Bener, iya. Kali-kali yang lebih belum tentu mau malu pada. Sadar diri. Iya. Karena kan gitu, Kak, doain dong Kak, gue punya 5 orang nih kandidat. Salah. Iya. Puji Tuhan. Iya. Terus. Ayo ucapkan 2 kalimat Matius. Aku bersaksi. Iya, dan makanya kan orang mulai sekarang tidak mempersiapkan itu. Gitu loh. Bahkan lebih kehilangan nyali untuk mau memikirkan soal merit gitu. Iya. Ketika mau pacaran, karena memikirkan faktor fun-nya. Iya. Takutnya ada yang lebih ganteng, lebih rohani, lebih cantik, lebih baik gitu. Sehingga yang dihindari itu komitmennya. Nah, sedangkan kesakralannya kan ada di komitmennya. Iya. Gitu. I see. Makanya kalau sekarang kan yang dihindari itu kan komitmennya. Memang ada kesenangannya. Iya. Tapi ada komitmennya juga. Benar. Nah, makanya Alkitab tuh mengkerucut ke sakral komitmen itu. I see. Jadi sebenarnya tuh walaupun gak ada istilah pacaran di Alkitab, tapi sebenarnya ada konsep-konsep gitu ya untuk menjaga komitmen dan lain-lain itu ada sebenarnya. Nah, mungkin pacaran itu ya istilah yang berkembang aja zaman sekarang. Iya, gitu ya. Jadi kayak Adam dan Hawa lah. iya. Kenapa berhasil? Ya nggak ada mantan lah. itu salah satu ini karena mereka berdua nggak punya mantan. Adam dan Hawa, iya dong. Aduh, gila itu keren banget sih teman-teman. Oke, jadi teman-teman yang mau memulai ya hubungan gitu ya, jangan ragu, jangan bimbang. Kalau kalian emang benar-benar komitmen, Tuhan pasti sertai. Dan yang kedua adalah jangan pernah hubungi mantan lagi. Iya, mantan tuh orang bilang kayak makanan basi. Wah. Mau dipanasin kayak apa, tetap basi. Asik. Halo mantan-mantan saya. Iya. Kita juga mantan seseorang, bro. Kenapa jadi curhat? Terima kasih teman-teman semua telah menonton Koko Kepo. Dan kita juga berterima kasih kepada Bung Yeri yang hari ini hadir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang penuh dengan kesesatan tapi dengan jawaban yang penuh dengan berkat. Haleluya, saudara-saudara. Jangan lupa untuk teman-teman dukung terus pelayanan Bung Yeri, ada di Instagram dan TikTok, juga pelayanan dari Hello God. Teman-teman bisa follow sosial media kita, ada Instagram, TikTok, dan YouTube. Teman-teman juga bisa download aplikasi kita di App Store dan Play Store. Thank you teman-teman, semoga pertanyaan-pertanyaan sesaat kita menjadi berkat untuk teman-teman semua. God bless you. 1, 2, 3. Stay connected with Hello God. Atau lihat anjay. Lihat yang tengah. Kan Kimi. Oh iya benar. Kayak biasa ya, seperti Koko Kepo. Mari kita sama-sama Koko Kepo.